Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini dan sekarang jam menunjukkan pada pukul 13.42 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya hari Selasa 22 Juli 2025. Dan juga perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya maupun di like dan komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa di-sharing ke teman-teman. Baik, dan seperti biasa kita akan mulai dengan halaman sebelah kiri dan kita bisa lihat ini yaitu baris pertama yaitu dengan kode XAUUSD di mana itu adalah harga emas di mana hari ini mencapai tertingginya pada angka 3397.72 sedangkan low-nya pada angka 3384.5 dan sekarang berada pada kisaran 3385.2. Dan seperti biasa saya selalu membandingkannya ataupun menghitungnya dengan silver ataupun perak di mana hari ini tertingginya pada angka 38.981 dan untuk rendahnya pada angka 38.710 dan sekarang berada pada angka 38.86. Oke, dan bagaimana dengan purchasing saya dan bisa dilihat ini halaman selanjutnya yaitu ada di sebelah kanan di kaca layar Anda. Dan ini adalah yang kemarin di mana saya mengatakan harga tertingginya yaitu big itu range yang besar pada angka 3380 sampai dengan 88 ya. Itu terjadi dan bahkan lebih karena high-nya pada angka 3402 ya, tepatnya di subuh sekitar jam 6 ya. Dan low-nya itu pada angka 3340 sampai dengan 3335 itu tidak terjadi dan saya juga mengatakan apabila pada jam 7 di kisaran harganya ada pada angka 3350 itu jelas bisa ada kenaikan ya. Ingat itu dan bisa kalian playback kembali di halaman kemarin ya. Dan ini perkiraan saya yang kecil ataupun saya sebut dengan perkiraan perjalanan yang normal itu di pada angka 3370 sampai 3377 itu jelas terjadi karena high-nya sudah menembus 3402 ya kemarin. Sedangkan low-nya pada angka 3350 sampai dengan 3355 itu tidak ada dan itu low-nya itu pada angka 3378 ya. Dan saya sudah mengatakan itu pada jam 19 itu perhatikan jangan sampai itu harganya masih stay di atas angka 3350 jelas itu indikasinya bisa naik harga kemarin. Dan selanjutnya bagaimana dengan purchasing saya bisa kalian lihat ini sebelumnya ini saya melakukan aksi WD sebesar 3.000 ya. Itu pada pukul 13:17 ya. Lalu kemudian saya melakukan aksi buying ya, purchasing buy, satu kali buy. Itu pada jam 17.04 ya. Itu saya ada berbau spekulasi juga ya. Dan saya juga yakin itu pada nanti jam 7 itu jelas harganya itu ada di atas 3350. Dan itu saya yakinkan dan itu makanya saya melakukan pembelian. Dan tidak lama kemudian juga saya ada sharing ya ke halaman short ya. Dan ini ada sebuah berita yang mengindikasinya harganya akan naik yaitu warga sipil Baduy itu mengungsi dari Sweida, Suria saat ada gencatan senjata. Jadi adanya ini berita menyebabkan saya terinspirasi untuk langsung on market ataupun bagaimana itu melakukan purchasing buying-nya.
setelah saya melakukan aksi pembelian, dan ini setelah jam pembukaan Bursa Amerika, saya sudah melikuidasinya itu pada angka 3379 ya, 78 sekian, sudah profit hampir 100 pips ya. Itu tidak lama. Dan kemudian saya juga melakukan aksi buying juga pada jam 21.15 ya. Jadi bukan tanpa sebab, dan boleh kata ini aksinya cukup tinggi pada angka 3394.7, bisa diartikan itu sudah masuk level pada angka 3395. Ya, jadi boleh kata kalau kita melihat angkanya itu namanya angka nekat ya. Tapi ini bukan saya nekat dan bukan tanpa sebab, dan ini berikut adalah penjelasan saya, yaitu di mana kita bisa lihat ini ya, itu di banyak orang kaya itu menaruh uangnya di negara Swiss ya, dan ini banyak itu diinformasikan pada kemarin hari, yaitu pada pukul 8:36 itu negara tersebut itu jumlah deposan itu banyak sekali ya. Jadi kemungkinan juga akan dilakukan intervensi ya. Intervensi jadi istilahnya tidak mau ada kerugian ya. Karena jelas nilai US dollar sudah menurun lebih jauh ya. Dan dia akan berusaha untuk memulangkannya apabila sudah jatuh tempo. Dan tidak lama kemudian itu, setelah itu muncul, tepatnya mau jam 11, saya sudah melikuidasinya semua. Ya lumayan ada 50 pips ya. Saya ulang sekali lagi, ada 50 pips ya. 3394 dikeluarkan pada 3399.2 ya. Oke, jelas ya. Jadi pembelian buy on high itu bukan tanpa sebab, jelas ada salah satu unsur, yaitu unsurnya itu. Dan di akhir sesinya itu penutupan, yaitu harga emas mencapai tertingginya 5 mingguan ya, sebagai disebabkan oleh US dollar yang melemah dan imbal hasil yang menurun ya. Dan kita akan coba mengupasnya. Yang pertama kita akan melihat itu bagaimana tarif yang diterapkan oleh Presiden Amerika terhadap negara-negara Uni Eropa, dan ini Bank Sentral Amerika yaitu Fed ya, itu diuji coba oleh masalah institusi ini ya. Lalu silver dan palladium itu naik 2%. Dan ini kita bisa lihat ulasannya, harga emas turun 1% kemarin dan telah mencoba melewati 5 mingguan punya tinggi pada hari Senin kemarin ya. Dan ulasannya, kata-katanya juga bisa dilihat, semua angka-angkanya itu jelas ada di sini. Dan US dollar index itu turun 0,6% ya. Jadi lebih dominan orang membeli emas daripada mata uang US dollar. Dan kita masih mau lihat itu bagaimana nanti akhirnya pada tanggal 1 Agustus yang sudah makin mendekat, dia punya deadline-nya, dan itu jelas itu bagaimana keadaan negara-negara Uni Eropa, bagaimana mereka melawannya atau menegosiasi ulang atau bagaimana, kita masih belum tahu. Dan dilihat situasi seperti ini, itu kemungkinan 59% itu Bank Sentral Amerika akan memotong suku bunganya pada bulan September. Ya, kalian bisa bantu baca juga. Dan ini juga lebih awal juga bahwa Jerome Powell ketuanya juga akan kemungkinan ada segera memutuskan untuk apakah akan segera memutuskan memotong suku bunga atau tidak. Dan ini gold sebagai atau emas sebagai
alat pelindung, dan sekarang ini tidak menentu trennya, entah mau kemana, dia punya suku bunganya atau bagaimana. Dan kita masih akan menunggu kelanjutannya lebih detail, dan ini ulasannya pada hari kemarin. Dan selanjutnya ini adalah perjalanannya di Bursa Amerika, di mana ini di sini start pada garis yang warna pink, dan itu mulai langsung naik. Dan setelah saya likuidasinya di sini yang pertama, lalu di sini timbul ada satu berita itu, makanya saya melakukan aksi beli lagi, dan ini cukup lama ya di sini. Akhirnya saya keluar, dan ini Bursa Amerika ditutup ya. Jadi sudah melemah, dan kemudian pagi ini mulai lagi cenderung adanya profit taking. Dan untuk hari ini dia punya analisanya ataupun perjalanannya, yaitu harga emas ya steady ya, tetap pada 1 bulan punya tinggi, dan US dollar melemah maupun surat-surat berharga ya. Dan kita akan mengupasnya lebih dalam. Kita bisa lihat ini di sini. Kita mau melihat itu pada hari Kamis itu bagaimana Uni Eropa dia punya keputusan masalah suku bunga, dan selanjutnya ini US dollar sudah mendekati 1 bulanan punya rendahnya atau low-nya. Isinya ini adalah harga emas ya mencoba naik pada hari Selasa pada tertingginya 1 bulanan, didukung oleh melemahnya US dollar dan treasury-nya atau surat-surat berharga maupun imbal hasil, dan investor itu masih mencermati deadlock-nya itu pada 1 Agustus tarif Trump ini. Ya. Dan US dollar juga telah melemah 1 mingguan punya rendah. Dan Uni Eropa juga masih mencoba mengcounter bagaimana, apakah dengan agreement yang ini yang disetujui atau tidak, kita masih belum ada kejelasan ya. Dan kita masih akan menunggu kepastiannya sampai deadline-nya pada tanggal 1 Agustus ya. Dan ini suku bunganya di euro juga sudah angka 2%. Dan kemudian ini data ekonomik atau indikatornya itu pada pukul 9 ya, yaitu Richmond Fed Manufacturing, tapi itu kurang begitu ini ya, tapi yang lebih pastinya ini pada jam 19.30 kita akan melihat dari ketuanya testimoni ya, lalu yang keduanya juga dari Michelle Bowman juga akan testimoni, yaitu pada pukul 23.25 ya. Lalu ini testimoni yang pertama pada jam 19.30, yaitu ketuanya ya. Jangan lupa ini penting sekali, dan itu tidak ada ininya ya. Jadi nggak ada indikasinya tiba-tiba harganya naik atau turun, tapi beritanya belum keluar dulu, istilahnya berita atau ulasannya terakhir ya. Dan ini signal itu mengacu atau merujuk pada naik semua ya. Kita bisa lihat dari pukul 4, pukul 6, pukul 8, 10, dan 11 yang terakhir. Selanjutnya ini ada dia punya angka-angkanya, yaitu resistennya 3402, 3415, 3425, sedangkan untuk supportnya angkanya di angka 3380, 3370, dan terakhir 3360. Oke. Dan lalu ini rincian saya ataupun saya punya ini pandangan saya
kita akan mencoba mengambil fotonya atau kita capture dia punya gambar ya, bisa diulas nanti ya. Oke. Dan ini ya sudah selesai. Saya mengacu pada angka untuk range yang normal dulu ya, atau range yang kecil dulu, yaitu mengacu pada angka 3393 sampai dengan 98, sedangkan low-nya pada angka 3368 ya, sampai dengan 3375, dan indikasinya kalau saya berhitung apabila jam 19 ini angkanya pada angka 3375 sudah bisa dipastikan turun. Jadi intinya dia buka dari bawah ke atas lalu ke bawah, itu maksudnya. Dan selanjutnya ini indikasinya apabila dengan range ataupun gejolak yang besar atau range yang besar, itu dimana saya bisa menghitung, itu saya berhitung dengan angka 3403 tertingginya kurang lebih sampai dengan 3398, sedangkan untuk low-nya pada angka 3358 sampai dengan 3361. Dan jangan lupa, dan saya sudah mengatakan tadi, yaitu pada pukul 19 itu pada kisaran 3375 bisa dipastikan angkanya akan turun. Oke, jelas ya. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian, dan channel ini akan kembali esok hari, yaitu pada hari Rabu pada jam seperti biasa pada tanggal 23 Juli 2025. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.